Meninggalkan kehebohan foto mesra Al-Ghazali dengan kekasihnya dan beralih pada perkembangan kasus dugaan perbuatan tidak menyenangkan yang dialami kekasih Sony Tulung, Cindy, 8 April 2016 lalu. Cindy menuding pria yang berinisial TJD yang bekerja di sebuah perusahaan otomotif memaksa membawanya ke sebuah motel. Beruntung, Sony yang mengantarkan Cindy bertemu TJD untuk berbicara masalah pekerjaan mengikuti dari belakang lantaran menaruh curiga. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya. Jadi saya sebagai korban, saya hari ini melaporkan karena perbuatan tidak menyenangkan. Saya sebagai wanita merasa dirugikan, sangat-sangat dirugikan karena perbuatan hal yang tidak menyenangkan dari salah satu pegawai perusahaan multinasional otomotif terbesar. Ada pertemuan antara Cindy dengan terlapor, ya kan, dengan pengetahuan saya. Saya bahkan nganter sampai di Jalan Sartika gitu. Kemudian saya mau arah pulang ke rumah orang tua Cibubur. Pada waktu di depan BNN itu kan, kalau ke kanan masuk tol Cibubur. Kemudian mobilnya tiba-tiba lewatin mobil saya ke arah kiri bypass. Jadi saya ada feeling di situ, ada firasat. Saya kemudian ikutin dari belakang. Karena malam hari itu juga udah malam, jadi saya merasa juga punya tanggung jawab kan untuk mengikuti lah, mengawasi Cindy gitu kan. Lalu mobilnya muter di Pulau Mas ke arah hotel. Waktu itu saya belum punya firasat buruk atau negatif thinking karena di situ juga tertulis meeting room, karaoke, cafe and bar gitu kan. Jadi saya merasa mungkin mau ketemu untuk ngobrol-ngobrol bisnis itu di tempat umum, tempat terbuka. Waktu saya lihat di parkiran mobilnya nggak ada, waktu itu saya mulai curiga berat. Berarti kan logikanya masuk ke room di situ, rolling door itu gitu. Lalu saya tanya, muter, saya tanya, terus saya berhenti karena saya coba telepon, sinyalnya jelek, ya nggak bisa nyambung. Tiba-tiba rolling door terbuka, saya lihat dia berusaha keluar kabur dari rolling door itu, dari kamar itu. Yang melapor Cindy ya, saya sebagai saksi. Perkembangannya terakhir tadi kita udah tanda tangani berkas pro justisia, artinya sudah sampai ke tahap penyidikan. Oh yang jelas, saya kan janjian sama dia ya, mau membahas sesuatu kan, kerjaan, bisnis. Kalau nggak ada apa-apa mungkin nggak akan ketemu tengah malam juga kayak gitu kan. Tengah malam sih, Ya, maksudnya janjinya sebenarnya jam 8, jam 8-an. tapi karena lalu lintas macet kan waktu itu, jadi ini ketemu jam 9. Nggak disebutin awalnya. Nggak disebutin. Daerah Kelapa Gading ya jadi. Hampir 3 minggu kejadian tersebut berlalu, tetapi trauma karena peristiwa tersebut masih dirasakan Cindy hingga membutuhkan bantuan psikolog untuk menghilangkan trauma. Beruntung, Sony terus berada di sampingnya untuk memberikan dukungan sekaligus semangat menyelesaikan permasalahan ini. Sangat-sangat shock, dan ya sampai saat ini ya yang jelas masih trauma ya. Saya masih trauma dan ya saya juga lagi pengobatan psikiater juga kan. Psikolog sih. Sampai sekarang masih melakukan. Ya, baru mau mulai kita, mungkin 1-2 hari. Ya dalam arti, dalam posisi dia yang menguasai mobil, ya kan, dia masukin ke satu tempat, yaitu kamar hotel, ya kan. Itu kan sebenarnya sudah di luar kekuasaan dari Cindy kan. Juga ketika di kamar, di dalam mobil tuh disuruh turun, tapi Cindy nggak mau turun karena katanya mau mandi aja, silakan saya tunggu di mobil, karena dia nggak mau turun, jadi si terlapor juga nggak mau turun gitu kan. Ini kan ya menurut saya sudah ada motif gitu, cuman biarkanlah kita serahkan kepada penyidik aja. Iyalah, ketika mobil yang kita di dalamnya terus kemudian kita dibawa ke satu tempat, ya kan, tanpa kemauan kita sendiri gitu kan, terus tempatnya juga adalah motel, ya kan, tentu menimbulkan satu trauma juga menurut saya. Dan saya aja trauma ke tempat itu karena trauma saya tentu lain gitu kan. Trauma saya ya berkaitan sama asumsi negatif tadi gitu, yang kemudian tidak terbukti. Awalnya, Sony menginginkan jalan kekeluargaan sebelum melangkah ke jalur hukum.
Ia bahkan telah mengirimkan pesan 10 April 2016 lalu untuk mengajak bicara empat mata dengan terlapor. Ajakan diskusi tersebut tak mendapatkan sambutan baik dari TJD hingga terpaksa menempuh jalur hukum. Itu sudah segala macam, saksi dari hotel sudah dipanggil, olah TKP sudah, ya kan, kita juga sudah BAP, minta keterangan Cindy sebagai pelapor dan saya sebagai saksi. Iya. Berikutnya mungkin panggilan kepada terlapor gitu untuk dimintai keterangan. Kalau dari awal kami maunya berdua ini selesaikan secara baik-baik kan. Gitu. Makanya hari Minggu itu kejadian hari Jumat tanggal 8, hari Minggu tanggal 10 saya WhatsApp, SMS untuk ketemu dengan istri juga dari pihak sana gitu. Tapi kan tanggapannya ya tidak ada yang perlu diklarifikasi katanya. Ya sudah. Saya kira kan harus dipertanggungjawabkan ketika dalam kekuasaan seorang laki-laki membawa seorang perempuan masuk ke dalam hotel, itu kan juga ada konsekuensi hukumnya, ya kan?